Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, apa kabarnya? Semoga Ananda sehat semuanya. Baiklah, Ibu adalah guru fisika di SMA Negeri 1 Kecamatan Lubua. Anda perkenalkan Ibu Yusra Devawati SPD, guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Kecamatan Lubua, dan didampingi oleh 2 orang mahasiswa PL UNP IJ Padang, Alias Dani, dan saya Fatimah Zahara akan menayangkan video tentang gerak yang mana terdiri dari kali 34, kali 35, dan kali 36. Selamat menyaksikan tayangan berikut. Tentang gerak dibagi 3, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Untuk kali 34 itu tentang gerak lurus, yaitu menganalisis besaran-besaran fisis yang berkaitan dengan gerak benda dengan kecepatan konstan dan gerak benda dengan percepatan konstan, berikut dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan di lalu lintas. Baiklah Ananda, kita akan membahas materi tentang gerak yang sudah disampaikan di awal tadi, yang mana cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dengan tidak memperhatikan penyebab timbulnya gerak disebut dengan kinematika. Gerak lurus yang akan kita pelajari merupakan cabang dari kinematika. Gerak benda akan timbul apabila benda berubah posisi atau benda berubah kedudukan. Saat benda berubah posisi dan berubah kedudukan, maka besaran-besaran fisis yang mempengaruhi padanya adalah jarak, perpindahan, waktu, kecepatan, dan percepatan. Adapun gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap disebut dengan gerak lurus beraturan. Dalam gerak lurus beraturan, kecepatan benda dalam setiap waktu dan setiap saat adalah tetap atau konstan, sehingga akan menghasilkan percepatannya sama dengan 0. Sehingga nanti kita bisa lihat bagaimana karakteristik daripada GLB, yaitu kecepatannya tetap, percepatannya sama dengan 0, grafik VT-nya adalah lurus atau mendatar, grafik jarak terhadap waktunya merupakan sebanding antara jarak dengan waktu, dan berlaku persamaan V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. Contoh gerak GLB dalam kehidupan sehari, misalnya pada gerak eskalator yang bisa kita lihat di mal-mal maupun eskalator barang di bandara. Adapun gerak yang percepatannya tetap atau konstan disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang kecepatannya berubah secara beraturan dengan percepatannya tetap atau konstan. Besaran-besaran fisis pada benda yang bergerak dengan kecepatan berubah beraturan, berarti benda bisa berada dalam posisi diam, setelah itu bergerak dengan kecepatan tertentu dalam waktu tertentu menempuh jarak tertentu. Sehingga di sana besaran-besaran fisisnya berlaku adalah jarak, waktu, kecepatan, dan percepatan. Aplikasi daripada gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah perjalanan kendaraan yang sering kita gunakan, baik sepeda motor, mobil, maupun yang lain-lainnya. Dan juga gerak benda pada bidang vertikal, yaitu vertikal ke atas seperti kita melempar bola, vertikal ke bawah seperti kita menjatuhkan benda, dan gerak jatuh bebas yaitu gerak benda yang jatuh tanpa kecepatan awal. Itulah tentang gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Untuk KD 3.5 yang bunyinya menganalisis gerak parabola menggunakan besaran vektor, berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Halo Ananda, sekarang kita akan masuk kepada materi KD 3.5 yaitu mengenai gerak parabola. Sebagaimana KD-nya sudah Ibu bacakan tadi. Nah, sebelum kita masuk kepada gerak parabola, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X atau sumbu Y. Nah, lintasan gerak parabola ini dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Sumbu X atau sumbu horizontal merupakan GLB atau gerak lurus beraturan dan sumbu Y atau vertikal merupakan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kedua gerak ini saling mempengaruhi, hanya saja membentuk suatu gerak yang dinamakan gerak parabola. Dalam gerak parabola, komponen sumbu X merupakan komponen GLB. GLB merupakan kecepatan di sumbu horizontal pada titik ataupun posisi tetap pada sumbu X. Komponen awal adalah simbol dari kecepatan awal. Secara matematis, nilai didapatkan dengan persamaan yaitu V0 X sama dengan V0 cos theta. Jadi V0 X merupakan kecepatan awal pada sumbu X, kemudian V0 merupakan kecepatan awalnya, dan theta merupakan sudut elevasinya. Kemudian pada sumbu Y, nah jika pada sumbu X merupakan komponen GLB, sumbu Y atau arah vertikal ini merupakan komponen gerak GLBB. Perbedaan sumbu X dengan sumbu Y ialah simbol perpindahan, jarak pada atau jaraknya. Pada sumbu X ditunjukkan dengan S, sedangkan pada sumbu Y itu ditunjukkan dengan Y. Sehingga dapat dirumuskan V0 Y sama dengan V0 sin theta, di mana V0 merupakan kecepatan awal pada sumbu Y, V0 kecepatan awalnya dan theta merupakan sudut elevasinya. Nah, itulah sedikit bahasan kita mengenai gerak parabola. Silahkan Ananda simak penjelasan gerak melingkar berikut ini. Untuk KD gerak melingkar yaitu menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi gerak melingkar. Gerak melingkar atau disebut juga gerak sirkular adalah pergerakan suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran dengan satu sumbu atau titik tetap di tengahnya. Contohnya, Ananda bisa lihat gambar biang lala ini. Coba Ananda bayangkan faktor apa saja yang membuat suatu benda mengalami gerak melingkar. Yap, betul, yaitu gaya. Benda mengalami gerak melingkar karena ada gaya yang bisa membelokkannya menuju pusat atau sumbu lintasan lingkaran. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal. Selanjutnya, frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam satu detik. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T kecil. T besar sama dengan T kecil per N, di mana N adalah banyaknya putaran, T adalah waktu. Satu putaran sama dengan 2 V rad atau radian, 1 RPM atau rotasi per menit sama dengan V per 15. Periode dan frekuensi dihubungkan dengan persamaan sebagai berikut. T sama dengan 1 per F. T adalah periode dan F adalah frekuensi. Nah, baiklah Ananda, sekian dulu materi tentang pembelajaran gerak pada video ini. Tetap rajin belajar dan tetap semangat ya.
Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.